Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga antum semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Allah, serta selalu semangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baik anak-anak ustazah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, antum dapat memahami tata tertib aturan yang berlaku di lingkungan. Yang kedua, antum dapat memahami wujud benda dan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, antum dapat memahami bahan alam dan bahan buatan. Yang keempat, antum dapat memahami pembagian dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Baik anak-anak hebat, mari kita simak cerita dan percakapan berikut ini. Murid kelas 2 akan berwisata ke pantai. Mereka sangat gembira. Mereka membayangkan dapat bermain di pantai. Mereka dapat bermain pasir, berenang, atau berjemur. Pada hari yang telah disepakati, mereka berkumpul. Mereka berangkat naik bus sekolah pada pukul 6 pagi. Perjalanan dari sekolah sampai ke pantai diperkirakan selama 1 jam. Semua dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu di rumah. Setiap anak hanya membawa 1 tas. Setiap tas berisi botol minuman, baju ganti, dan topi. Mereka tidak lupa membawa buku catatan dan alat tulis. Mereka akan mengamati berbagai benda yang ada di pantai. Bus pariwisata berhenti di objek wisata. Titus dan teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama para siswa asyik bercakap-cakap. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di pantai. Anak-anak menjawab, "Hore, kami ingin segera bermain di pantai." Anak-anak, hati-hatilah turun dari bus, jangan berebut. Jagalah bekal kalian masing-masing, tetaplah tertib dan teratur ya. Melanie menjawab, "Ya Bu, kami keluar dari bus satu persatu." Lalu bu guru menjawab, "Anak-anak, perhatikan keadaan di sekitar pantai. Jangan pergi terlalu jauh, tetaplah bersama-sama." Lalu Togar berbicara, "Baik Bu, bolehkah kami bermain membuat istana pasir di pantai?" Lalu Ahmad juga berbicara, "Saya ingin bermain layang-layang Bu." Melanie juga berbicara, "Bolehkah saya bermain petak umpet Bu?" Lalu bu guru berbicara, "Boleh, tapi jangan merusak lingkungan. Tetap jaga kebersihan dan jangan buang sampah sembarangan." Anak-anak menjawab serentak, "Baik Bu." Nah, bu guru berpesan, sebelum bermain, ibu mau bertanya, "Benda apa saja ya yang kalian jumpai di pantai?" Lalu Ana menjawab, "Pasir, air laut, dan kerang Bu." Wayan menjawab, "Kapal, pohon kelapa, dan kerikil Bu." Titus juga menjawab, "Batu, kepiting, dan layang-layang Bu." Lalu bu guru menjawab, "Betul semua anak-anak, mari kita bertepuk tangan untuk kita semua." Lalu Melanie bertanya kepada bu guru, "Apa yang akan kita lakukan di sini selain bermain Bu?" Bu guru menjawab, "Kita akan mengamati benda-benda di pantai. Ada benda yang bisa dipakai untuk bermain di pantai, misalnya membuat istana pasir dan bermain perang-perangan dengan peluru air." Lalu Anna berbicara, "Berarti kita perlu membawa buku catatan dan alat tulis Bu?" Bu guru menjawab, "Ya Anna, kamu pintar sekali." Lalu bu guru bilang, "Kalian akan bekerja dalam kelompok. Melanie, tolong bantu ibu mengelompokkan teman-temanmu ya." Melanie menjawab, "Baik Bu." Lalu bu guru menjawab, "Terima kasih Melanie." Dan Melanie kembali menjawab, "Sama-sama Bu." Judul yang tepat untuk cerita tadi adalah berwisata ke pantai. Apa yang mereka lakukan di pantai? Apakah mereka mentaati
Tentu saja iya, karena dimanapun kita berada, kita harus mentaati peraturan, baik peraturan yang ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat atau di lingkungan. Salah satu contoh mentaati peraturan di lingkungan atau di tempat wisata adalah tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu wisatawan lain, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Selanjutnya, benda apa sajakah yang mereka temukan di pantai? Mari kita bahas bersama-sama. Ternyata mereka banyak sekali menemukan benda-benda yang ada di pantai, seperti pasir, air laut, kerang, kapal, pohon kelapa, kerikil, batu, kepiting, ikan, layang-layang, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, dalam cerita tadi, ibu guru meminta anak-anak untuk mengamati dan mencatat atau menuliskan wujud dari benda-benda yang mereka temukan di pantai. Mari kita bahas sama-sama, anak-anak hebat. Nah, benda-benda yang ditemukan di pantai tersebut ada yang berwujud padat dan ada juga yang berwujud cair. Ciri-ciri atau sifat benda padat yaitu bentuknya tetap. Benda padat juga memiliki volume yang tetap. Sedangkan ciri-ciri atau sifat benda cair adalah mengikuti wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan juga volumenya tetap. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang pembagian dengan bilangan 1. Anak-anak, perhatikan soal cerita berikut ini. Wayan membeli 5 ekor ikan di pantai. Dia ingin memberikan semuanya kepada kakek. Jadi dia membagi ikan tersebut menjadi 1 bagian. Berapa banyak ikan yang didapat kakek? Nah anak-anak, cara penyelesaiannya adalah 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi kakek mendapatkan 5 ekor ikan dari Wayan. Nah, angka 5 adalah ikannya, sedangkan angka 1 adalah kakek. Dan ada lagi contoh yang lain, 10 dibagi 1 sama dengan 10, 100 dibagi 1 sama dengan 100, 25 dibagi 1 sama dengan 25. Itu semua adalah pembagian dengan bilangan 1. Nah, anak-anak ustazah, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jika suatu bilangan dibagi dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas tentang pembagian dengan bilangan itu sendiri. Sekarang perhatikan soal cerita berikut. Benny membeli 2 buah hiasan yang terbuat dari kulit kerang sebagai oleh-oleh. Keduanya Benny berikan kepada ayah dan ibunya. Nah, tahukah antum berapa buah hiasan yang diterima oleh setiap orang? Nah, cara penyelesaian dari soal berikut adalah oleh-oleh yang diberi Benny adalah 2, dan ia akan memberikan oleh-olehnya tersebut kepada 2 orang, yaitu ayah dan ibunya. Berarti bentuk pembagiannya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti setiap orang mendapat 1 bagian. Ayahnya 1 bagian dan ibunya juga 1 bagian. Angka 2 yang pertama adalah kerangnya, sedangkan angka 2 yang kedua adalah orangnya, yaitu ayah dan ibu Benny. Nah, anak-anak ustazah, itu adalah cara lain untuk menggunakan pembagian dengan angka 1. Nah, anak-anak, mari perhatikan hasil karya seni yang terbuat dari kerang ini. Karya seni dari kerang ini terbuat dari bahan apa ya? Nah, tentu saja dari bahan alam, yaitu kerang, kulit siput, dan lain sebagainya. Nah, ada juga ditambah aksesoris lainnya seperti manik-manik ya. Nah, kulit kerang, kulit siput adalah sebagai bahan utama. Kulit kerang dan kulit siput adalah termasuk bahan alam. Nah,
masih banyak lagi contoh bahan alam yang ada di pantai ya, seperti pasir, ranting, daun, dan lain-lain. Nah, bahan alam itu apa ya, anak ustazah? Nah, pasti anak ustazah sudah tahu bahan alam adalah bahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bahan buatan. Nah, anak-anak ustazah, apa ya yang dimaksud dengan bahan buatan? Nah, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah manik-manik, plastik, origami, karton, kardus, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, anak-anak ustazah, Allah menciptakan bumi ini beserta isinya adalah untuk manusia, untuk kesenangan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mensyukuri nikmat dan karunia Allah tersebut ya, dengan cara menjaga dan memelihara bumi ini dan tidak merusaknya. Baik anak-anak ustazah, demikian pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga antum semua dapat memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik ya. Jangan lupa anak-anak ustazah untuk mengerjakan tugas berikut ini dan kirimkan tugas tersebut by Jabri ke ustazah walasnya masing-masing ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak ustazah semuanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan